Berkurangnya tenaga kerja dengan jumlah penduduk yang semakin berkurang, otomatis jumlah tenaga kerja yang ada juga semakin berkurang. Hal ini akan mengakibatkan turunnya produktivitas negara, berkurangnya jumlah penduduk yang membayar pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara untuk berbagai sektor. Ketika jumlah penduduk suatu negara berkurang, maka lama-kelamaan jumlah penduduk yang membayar pajak akan berkurang juga. Jadi, penyebab Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk adalah penduduk Jepang sangat sibuk bekerja dan kurangnya keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini membawa beberapa dampak negatif dan positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasan berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Today's Topic. Di sini, kami menawarkan wawasan mendalam tentang topik-topik terkini dan menarik. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya bersama tim minta dukungannya dari kalian semua, dengan cara like, komen, dan subscribe. Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Negara ini bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang terkenal dengan harapan hidup penduduknya yang tinggi. Meskipun demikian, Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk. Hal tersebut terjadi karena penduduk Jepang sangat sibuk bekerja dan kurangnya keinginan untuk mempunyai anak. Apa dampak penurunan jumlah penduduk terhadap suatu negara? Simak penjelasannya berikut ini. Berdasarkan komposisi usia, sebagian besar penduduk Jepang pada usia produktif 15-64 tahun. Angka kelahiran relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Jepang per tahunnya 0,1% dan angka harapan hidup penduduknya mencapai 83,98 tahun. Seperti yang sudah ditulis di atas, Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk karena penduduk Jepang sangat sibuk bekerja dan kurangnya keinginan untuk mempunyai anak. Di Jepang, laki-laki masih dianggap sebagai pencari nafkah dan sosok yang menyokong keluarga. Sementara itu peluang pekerjaan yang bagus jumlahnya berkurang sehingga para laki-laki tidak ingin menikah dan tidak punya anak. Dampak negatif berkurangnya jumlah penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk pada suatu negara akan membawa beberapa dampak negatif sebagai berikut. Berkurangnya tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang semakin berkurang, otomatis jumlah tenaga kerja yang ada juga semakin berkurang. Hal ini akan mengakibatkan turunnya produktivitas negara. Berkurangnya jumlah penduduk yang membayar pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara untuk berbagai sektor. Ketika jumlah penduduk suatu negara berkurang, maka lama-kelamaan jumlah penduduk yang membayar pajak akan berkurang juga. Dampak positif berkurangnya jumlah penduduk. Meskipun memiliki beberapa dampak negatif, berkurangnya jumlah penduduk juga membawa beberapa dampak positif seperti berikut ini. Polusi berkurang. Dengan berkurangnya penduduk yang ada maka polusi dapat ditekan hingga seminimal mungkin. Misalnya saja dari segi transportasi, penduduk yang lebih sedikit akan memerlukan moda transportasi yang lebih sedikit juga. Lahan hijau semakin banyak. Untuk bisa menghidupi penduduk yang berjumlah sedikit tidak akan membutuhkan tempat tinggal dan sumber makanan yang terlalu banyak. Dengan demikian lahan hijau akan semakin banyak. Jadi, penyebab Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk adalah penduduk Jepang sangat sibuk bekerja dan kurangnya keinginan untuk mempunyai anak. Hal ini membawa beberapa dampak negatif dan positif. Jumlah jam kerja di Jepang yang ditentukan oleh hukum adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sementara jam istirahat untuk jam kerja lebih dari 6 jam adalah 45 menit. Sementara, jam istirahat untuk mereka yang bekerja lebih dari 8 jam adalah 60 menit. Menurut Jobmedley, upah rata-rata pekerja di Jepang adalah 930 yen per jam atau lebih dari Rp100.000 per jam. Upah regional tertinggi di Jepang adalah Tokyo dengan 1041 yen per jam atau sekitar Rp113.000 per jam. Sedangkan UMR terendah adalah Okinawa dengan 820 yen per jam atau sekitar Rp89.000 per jam. Apabila pekerja bekerja 8 jam per hari selama 6 hari dengan upah rata-rata 930 yen per jam, maka dia bisa mendapat upah 178.560 yen per bulan atau sekitar lebih dari 19 juta rupiah per bulan. Sementara itu, Anda juga perlu mengingat peraturan penghitungan gaji lembur per jam.
1. Lembur biasa, jumlah gaji per jam naik 25% dari gaji dasar. 2. Lembur pada hari libur, jumlah gaji per jam naik 35% dari gaji dasar. Namun karena jam ini pun dihitung sebagai tambahan jam lembur biasa, maka jumlah gaji per jamnya merupakan hasil penambahan lembur biasa dan tengah malam, sehingga gaji per jam yang diterima akan naik 50% dari gaji biasa. Sebagai informasi, lembur tengah malam terhitung dari pukul 22 sampai pukul 5 hari berikutnya. Perlu diingat kalau kamu masuk ke suatu perusahaan melalui agen perekrutan, hal yang berhubungan dengan kondisi kerja, seperti jam kerja, hari libur dan lain sebagainya, akan ditentukan terlebih dahulu antara agen perekrutan dan perusahaan tempat kamu diterima, sehingga kamu harus mematuhi peraturan sesuai dengan panduan yang diberikan agen kamu. Kehidupan sehari-hari di Jepang, apa bedanya dengan Indonesia? Begitu banyak hal yang dapat dijumpai di Jepang, mulai dari budaya-budaya, aneka makanan khas, kesenian, bahkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Adanya kebiasaan baik ini seakan menjadi sebuah tolak ukur bagaimana negara Jepang bisa menjadi negara maju seperti sekarang. Sudah sepantasnya bila kebiasaan tersebut bisa diteladani. Dengan begitu banyak kebiasaan baik dan berbagai kebudayaan menarik membuat banyak sekali hal unik yang bisa dijumpai dari kehidupan orang-orang di Jepang. Seperti misalnya cara mereka makan, bersalaman, hingga pada budaya saat bertamu yang akan membawa kado untuk sang tuan rumah. Semua kebiasaan unik itu sepertinya hanya bisa dijumpai di negara Jepang saja. Untuk itu banyak sekali wisatawan yang antusias saat berkunjung ke sini. Selain bisa menikmati aneka makanan khas Jepang, berbagai festival budaya, wisatawan juga akan banyak sekali melihat hal-hal baik yang dilakukan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Kebiasaan sehari-hari orang Jepang yang patut diteladani? Sangat menjaga kebersihan. Meskipun saat berkunjung ke Jepang sangat sulit untuk menemukan tempat sampah, namun sangat sulit menemukan sampah yang berceceran di negara ini. Mengapa? Karena masyarakatnya sangat menjaga yang namanya kebersihan. Saat tidak menemukan tempat sampah dimanapun, masyarakat Jepang lebih memilih membawa sampahnya sampai di rumah. Hal inilah yang membuat Jepang tergolong menjadi negara yang bersih dan juga tertib sampah. Nah, itulah sekilas pembahasan kita kali ini tentang Jepang. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian, terutama buat saya pribadi. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video menarik lainnya dari saya.